Everybody, this is Angelica. Are you sure? Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gua Aswin. Pada video ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Six Days, Seven Nights. Kecelakaan pesawat merupakan mimpi buruk bagi sebagian orang banyak, karena persentase keselamatan dari tragedi kecelakaan pesawat itu kecil banget. Tapi di film kali ini, kecelakaan pesawatnya nggak ngerenggut nyawa siapa-siapa kok. Cuma ngerenggut status hubungan orang aja. Maaf spoiler. Six Days Seven Nights adalah film yang dirilis pada tahun 1996. Film bergenre komedi ini nyeritain tentang dua orang yang terjebak di sebuah pulau tak berpenghuni selama 1 minggu. Kisah mereka menjadi sedikit dramatis dan konyol karena kedua orang ini tidak memiliki pengalaman di bidang adventure seperti jejak si gundul sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Lini Masa. Gua Aswin, selamat datang di Lini Masa. Di tengah hingar-bingar kota New York, terdapat seorang wanita bernama Anna. Anna ini sehari-harinya seperti Raffi Ahmad versi perempuan, di mana dia terlalu terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Anna, yang merupakan wanita karir ini pun memiliki support system yang sangat mendukungnya, yaitu seorang pacar yang bernama Frank. Frank ini terlihat sangat romantis dan sangat mencintai Anna juga. Ia pun dengan niat yang sangat mulia akhirnya ngasih kado tiket healing ke Anna. Di sana mereka berdua berniat untuk liburan sebentar ke pulau yang kelihatannya sangat indah. Jauh lebih indah dari Bikini Bottom. Dan singkat cerita, hari keberangkatan pun tiba. Ternyata untuk sampai ke tempat mereka itu pun mesti pakai pesawat kecil yang bisa landing tanpa bandara. Di sana pesawat yang tersedia cuma pesawat butut yang baru aja ganti oli. Awalnya Anna udah gak mood lagi untuk berangkat. Tapi bapak tua si sopir pesawat itu ngeyakinin kalau mereka bakalan selamat 100%. Dan akhirnya Anna berserta Frank pun terbang dengan pesawat butut itu. Selain Anna dan Frank, Queen si supir juga ngajak Angela, asistennya, untuk terbang bersama di pesawat itu. Everybody, this is Angelica. Akhirnya mereka pun bisa sampai ke pulau yang sangat indah itu dengan sehat walafiat. Di sana, kedua couple goals ini menikmati liburan mereka dengan sangat-sangat santai dan bahagia tentunya. Malam harinya, mereka pun menikmati musik reggae yang disajikan di pulau itu. Dan karena situasinya adem dan lokasinya juga cocok banget buat narsis-narsis gitu, jadi Frank pun mutusin buat ngelamar si Anna di sana. Wow, so sweet. Dan tanpa berpikir panjang, Anna pun langsung menerima lamaran itu. Pagi harinya, mereka pun lanjutin liburan itu dengan berjemur di pantai. Anna yang baru saja dilamar tiba-tiba dapat telepon darurat dari bosnya yang bilang kalau Anna mesti cepat-cepat balik ke kantornya. Anna pun bingung karena waktu cutinya yang diganggu. Awalnya Anna sempat nolak untuk segera balik ke New York. Tapi karena si bos udah nyinggung tentang dedikasinya untuk komitmen sebagai karyawan, akhirnya Anna pun ngerelain liburannya mesti usai dan balik duluan. Ya, Anna yang udah berniat untuk balik ke New York pun akhirnya ngampirin Queen di kamarnya untuk minta diantar pulang. Awalnya Queen gak mau tuh karena perjanjiannya si Anna gak bakal balik secepat itu. Tapi setelah diiming-imingin bayaran yang cukup gede, akhirnya Queen pun langsung menesin mesin untuk segera berangkat. Singkat cerita, Queen dan Anna pun akhirnya terbang dengan pesawat butut itu lagi. Tapi setelah penerbangan berlangsung, cuaca mendung banget dan turbulensi parah pun terjadi. Ketika ceweknya lagi bertaruh nyawa di atas udara, Frank yang masih berlibur pun malah salfok dengan goyang dompetnya si Angela. Waduh. Balik lagi ke Anna dan Queen yang masih ada di udara. Mereka berdua yang kurang kuat berdoa pun akhirnya kesambar petir dan pesawatnya jadi mesti ngelakuin pendaratan darurat. Malam itu mereka pun akhirnya mendarat di sebuah pulau terpencil dan tidak berpenghuni yang entah ada di mana. Pagi harinya, Anna dan Queen pun ternyata masih selamat pasca insiden tersebut. Namun, ban dari pesawat yang rusak membuat penerbangan selanjutnya menjadi hal yang cukup mustahil. Anna yang baru keluar dari pesawat pun ngamuk-ngamuk dan nyalahin Queen atas kejadian semalam.
Dia juga ngehina kemampuan mengemudi Queen yang masih noob kayak bocil FF. Queen yang gak terima karena skill nerbangin pesawatnya disenggol pun akhirnya balas ngamuk. Hari itu kedua orang ini pun ngabisin waktu dan tenaga mereka buat berduel mulut. Dan karena udah kecapean dan kehabisan tenaga, kedua orang ini pun ngerasa haus. Dan karena perasaan yang sama itulah, kedua orang ini mau gak mau kerjasama untuk mencari sumber mata air yang ada di sana untuk diminum dan bertahan hidup. Mereka berdua pun ngelakuin perjalanan yang cukup panjang untuk mencari mata air tersebut. Hutan pun mereka arungi dan tebing-tebing tinggi dilewati, hingga akhirnya mereka pun nemuin ada sungai yang cukup jernih yang ada di sana. Anna yang udah ngerasa kelelahan pun gak berpikir panjang dan langsung nyebur ke sana. Tapi baru aja sebentar dia ngerasain segarnya air tawar, dia pun ngerasain ada sesuatu yang masuk ke dalam celananya. Anna yang ngerasa ketakutan pun akhirnya meminta tolong ke Queen untuk ngecek isi dalam celananya. Waduh. Queen yang gak ngerasa keberatan pun dengan senang hati ngeraba-raba isi celana wanita cantik itu. Dan ternyata yang ada di dalam sana itu adalah ular sungai, yang dengan refleks langsung dilempar sama Queen. Semenjak kejadian itu, mereka berdua pun perlahan menjadi semakin akrab, di mana Queen dan Anna sama-sama bertujuan untuk melanjutkan kehidupan mereka di hutan itu. Malam harinya, Queen dan Anna pun akhirnya makan bersama. Di sana mereka mulai bercerita tentang kehidupannya masing-masing, di mana Queen bercerita kalau dia itu adalah pilot senior yang sejak kecil udah nerbangin pesawat. Sedangkan Anna bercerita tentang kehidupannya sebagai wanita karir yang sekarang mulai masuk ke fase yang membosankan. Malam itu, kedua orang itu pun tertidur ditemani dengan bintang-bintang serta langit yang sangat indah di pulau tersebut. Pagi harinya, pihak Frank dan Angela pun baru mendapat kabar jika Queen dan Anna belum kunjung sampai ke New York. Mereka berdua pun langsung bergegas melapor ke tim SAR untuk meminta bantuan. Dan akhirnya tim tersebut pun mulai melakukan pencarian dengan menggunakan helikopter. Namun sayang, setelah sekian lama dilakukan penyisiran di daerah pesisir laut sekitar sana, tim penyelamat tersebut tak kunjung mendapatkan hasil sama sekali. Di tempat lain, Anna dan Queen akhirnya mulai bergerak untuk mencari tanda-tanda kehidupan dan meminta bantuan. Mereka berdua kembali menyisiri pulau itu hingga akhirnya sampai ke sebuah dataran tinggi. Di tempat itulah Queen sadar jika mereka sangatlah jauh dari peradaban manusia. Hal itu pun membuat semangatnya menjadi sirna dan raut wajahnya saja yang berbicara. Melihat partnernya merasa putus asa, Anna pun mencoba memberi semangat dan memaksa Queen untuk terus mencari jalan keluar bersamanya. Dan nampaknya kodam dari Anna pun cukup besar karena gak lama setelah itu terlihat sebuah kapal pesiar yang kayaknya mau nyender ke pulau itu. Mereka pun langsung buru-buru lari ke tempat itu dan meminta pertolongan. Mereka berdua pun menggunakan perahu karet darurat dan mendayung bersama untuk mencari kapal pesiar tersebut. Namun di tengah perjalanan, kedua orang itu sadar jika kapal itu ternyata milik perompak yang akan semakin membahayakan keselamatan mereka. Queen dan Anna pun dengan cepat memutar balik dan mendayung kembali ke pulau itu. Namun ternyata pihak perompak di kapal udah notice keberadaan Queen dan Anna. Mereka pun langsung mengarahkan layar untuk menangkap mereka berdua. Kejadian itu pun membuat aksi kejar-kejaran jadi tak terhindarkan. Namun dengan sedikit pengalaman karate dan nonton Smackdown, akhirnya Queen pun berhasil melumpuhkan beberapa awak kapal perompak itu. Namun sayang, kelemahan Anna menjadi senjata yang kuat bagi perompak itu. Karena itu mereka berdua pun akhirnya ketangkap dan dipaksa untuk ikut bersama mereka. Di tengah jalan, si Queen kepikiran ide yang akhirnya bisa ngebuat mereka kabur dari tahanan perompak itu. Anna dan Queen pun terpaksa melompat dari atas tebing lalu nyebur ke laut demi menyelamatkan diri mereka. Di tempat lain, Frank dan Angela yang sama-sama sedih akhirnya berinisiatif untuk tidur bersama, sembari memikirkan cara untuk mencari kekasih mereka. Namun takdir dan konak berkata lain, di mana Angela mengajak Frank untuk
bobo bareng. Waduh. Dan Frank pun gak bisa nolak karena bentuk tubuhnya yang aduhai body bam dondot. Dan terjadilah adegan pergenjrot cocok tanaman. Ya. Malam itu di tengah hutan, Anna pun dan Quinn bobok bareng juga. Mereka berdua pun tidur dengan romantis sambil menatap langit, mengingat perjuangan mereka sudah sangat panjang untuk sampai ke titik ini. Namun sebelum tidur, Quinn menyadari bahwa ada pesawat yang tersangkut di pohon itu. Pada pagi harinya, dengan semangat 45, Quinn dan Anna pun memotong bagian kaki pesawat nyangkut itu untuk dikanibalin ke pesawat mereka. Di sana mereka seakan-akan mendapat kembali harapan untuk pulang ke peradaban modern. Hal inilah yang membuat Anna dan Quinn berani untuk menerjang arus sungai sambil membawa kaki pesawat itu. Di tempat lain, si Frank dan Angela mendapat kabar buruk, yaitu pencarian tim SAR udah dihentikan karena sejauh ini mereka nggak dapat pencerahan ataupun hasil sama sekali. Frank dan Angela pun gak mau ngiklasin kepergian dua orang tercinta mereka tersebut. Kembali lagi ke Anna dan Quinn yang udah nyampe ke pesawat mereka dan langsung mempersiapkan segala sesuatu untuk kembali mengoperasikan pesawat tersebut. Singkat cerita, pesawat pun akhirnya selesai diservis dan mereka berdua bersiap untuk mengudara. Namun masalah kembali terjadi karena sebuah meriam meledak ke arah mereka. Ternyata para perompak itu masih ada di sana dan masih mengejar mereka berdua. Peluru demi peluru pun dikeluarkan demi melumpuhkan Anna dan Quinn. Dan sayangnya Quinn tertembak dan terluka cukup parah karena itu. Dengan sedikit waktu yang tersisa, Quinn pun menerbangkan pesawatnya dan akhirnya tembakan meriam itu menjadi bumerang bagi para perompak. Namun ketika sudah sampai di udara, Quinn ngerasa gak mampu melanjutkan penerbangan itu. Hal ini pun memaksa Anna mengambil alih pesawat meski ia tak memiliki basic pilot sama sekali. Di tempat lain, Angela dan Frank akhirnya membuat acara pelepasan dan penghiburan untuk melepas kepergian orang yang mereka cintai itu. Namun ketika Frank sedang sedih-sedihnya, tiba-tiba pesawat baling-baling pesawat menarik perhatian orang-orang di sana. Dan ternyata itu adalah Anna dan Quinn yang telah kembali pulang. Hal itu pun membangkitkan sukacita mereka karena orang yang mereka kira telah tiada ternyata masih selamat dan kembali bersama dengan mereka. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Terlihat Anna yang mengunjungi Quinn sebagai bentuk simpati setelah kejadian tersebut. Di sana Anna merasa jika ia mencintai Quinn dan mengungkapkannya. Namun Quinn tidak bisa membalaskan perasaan tersebut karena insecure dengan umurnya yang ketuaan. Hal itu pun membuat Anna menjadi sedih dan akhirnya ia sadar jika cintanya ke Frank bukanlah cinta sejati. Ia pun memutuskan hubungannya dengan Frank di saat mereka hendak pulang ke New York. Saat itu pula Quinn ngerasa jika keputusannya salah dan berusaha ngejar pesawat yang baru saja taking off itu. Namun ternyata Anna masih berada di sana. Ia pun mengutarakan perasaannya dan mereka berdua akhirnya menjalin hubungan dengan bahagia. Dan film pun tamat. Nah, sekian tadi alur cerita film yang bertajuk 6 Days 7 Nights yang cukup terkenal bagi pecinta komedi 90-an. Dari film ini kita juga bisa belajar bahwa kerja keras dan usaha kita pasti membuahkan hasil yang setimpal. Ya seenggaknya itu karena asupan apa membemnya Anna. Aduh. Quinn jadi semakin bersemangat untuk bertahan hidup dan akhirnya menyelamatkan mereka berdua. Intinya, apa ayo? Gue Aswin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.